Maret kan 240, April ternyata 164, wah jadi narasi, defisit menurun. Nah ternyata setelah kita olah 10 tahun, ya memang April selalu lebih rendah daripada Maret defisit. Kalau surplusnya lebih besar, jadi itu kan seasonal namanya, musiman. Makanya Kementerian Keuangan biasanya mengumumkan pajak neto, pajak bruto, tapi belakangan ini yang bruto nggak diumumin. Dulu diumumin, dulunya lagi tidak diumumin. Jadi ini mengingatkan kita semua lagi bahwa Danantara itu dimodali oleh laba yang diambil yang seharusnya menjadi penerimaan negara, bukan pajak. Pemerintah punya alasan sendiri, tapi kita juga tetap harus mengingatkan itu yang terjadi. 1.365 triliun itu belanja terbesar selama 5 bulan. Di grafik ini 10 tahun terakhir. Tentu kalau ditarik ya mungkin sepanjang Republik ini 5 bulan terbanyak belanjanya adalah di tahun 2026 di 5 bulan. Dan kita juga bisa membaca dari ini, ya efisiensinya belum jalan ini. Baru narasi kan, ya sudah dicoba mungkin, tapi ya masih segini belanjanya. Realisasi belanja kementerian lembaga tumbuh tinggi, coba. Artinya kan beda kan dengan belanja KL mengalami efisiensi, kan beda langit dan bumi kan. Ini malah, tapi saya menampilkan ini hanya ingin mengatakan bahwa belanja tidak direm. Ya dicoba direm tapi nggak kuat remnya. Salam cerdas. Komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi asesmen ekonomi. Asesmen saya kali ini melakukan pencermatan secara umum atas publikasi terkini realisasi anggaran pendapatan dan belanja negara ya, APBN sampai dengan 31 Mei tahun 2026. Sebagaimana biasanya, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan dan jajarannya melakukan siaran pers, dilakukan di awal Juni ya, ini minggu lalu, agak terlambat sedikit saya melakukan asesmen, dipaparkan tentang realisasi APBN ya. Saya akan membagi dua asesmen menjadi dua sesi ya. Ini untuk pertama saya lakukan seperti biasanya overview ya, helikopter view lah kepada keseluruhan realisasi tersebut. Tentu dasarnya pertama adalah bahan rilis dari Kementerian Keuangan tersebut, baik pada siaran YouTube-nya maupun pada dokumen yang diunggah. Kemudian saya bandingkan juga dengan edisi-edisi serupa di tahun-tahun yang lampau. Jadi edisi Juni berarti realisasi tentak sampai dengan Mei. Tahun lalu juga dilakukan, tahun sebelumnya juga. Nah itu nanti saya bandingkan selama kurang lebih 10 tahun terakhir. Lalu kita coba baca apa yang tampak pada kinerja realisasi sekarang ini. Mengapa saya lakukan demikian? Karena sebagaimana biasanya juga Kementerian Keuangan hanya fokus 1 tahun 2 tahun terakhir, 1 tahun 2 tahun, dan itu pun dipilih indikator-indikator yang relatif ingin disampaikan. Ya tidak bohong, tapi kan otomatis kalau dipilih ya berarti ya persuasif ya oleh pemerintah. Maka tugas saya sebagai seorang ekonom, pengamat fiskal, itu ya saya coba berikan juga beberapa hal yang sudut pandangnya lebih panjang waktunya, misalnya jadi 10 tahun bukan 2 tahun terakhir. Kemudian juga ada beberapa yang tidak disampaikan secara lugas, saya sampaikan. Tentu dengan tetap mengapresiasi apa yang dijelaskan oleh Kementerian Keuangan. Nah, salah satu dari bahan paparan itu yang paling mendasar adalah gambar ini ya yang saya capture. Nah ini adalah gambar postur namanya. Terdiri dari pendapatan, kemudian belanja, lalu ada keseimbangan primer, ada surplus atau defisit, lalu ada pembiayaan 5 ya. Itu dibandingkan 2025 lalu 2026. Ini itemnya dari item postur itu. Nah di 2025 maupun 2026 disajikan nilai APBN pada tahun yang bersangkutan berapa, lalu 5 bulan dicapai berapa, kan berarti ada persentasi dong. Persentasi 5 bulan tersebut berapa persen dari rencana atau target APBN-nya. Targetnya yang ditetapkan setahun sebelumnya. Ini dibandingkan, nah ini yang saya bilang tadi, 25-26 kan perbandingan cuma 2 tahun. Nanti saya ajak pemirsa saya untuk melihatnya 10 tahun, misalnya begitu. Lalu di capturean ini, di tabel ini juga diperlihatkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Jadi kan ada APBN, ada realisasi sampai dengan 31 Mei, ada persentasi terhadap APBN yang bersangkutan, ada pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Nah karena ini cuma 2 tahun ya seperti ini. Nanti kita tarik sampai tahun yang lebih lama. Tapi bagaimanapun kita diinfokan nih di sini
Bahwa pertama realisasi pendapatan selama 5 bulan ini mencapai 1.185 triliun, ya toh. Postur A itu. Postur B-nya sedangkan belanja kita sudah menghabiskan 1.365,4 triliun. Keseimbangan primer saya lewati dulu supaya mudah. Lalu akibat pendapatan yang tidak sampai dengan senilai belanja, maka terjadi defisit 180,4 triliun. Nah, untuk menutupi atau mengatasi defisit tersebut, dicarikan pembiayaan anggaran. Ya, dicarikan ya antara lain yang utama utang ya. Itu didapat 379,4 triliun. Jadi lebih besar. Ya, kurangnya 180,4, dapatnya 379,4. Karena itu sebetulnya ada silva, sisa lebih pembiayaan anggaran. Tidak dicantumkan. Dahulu sering dicantumkan, tapi saya cantumkan saja di sini. Berarti selisihnya itu 199 triliun. Nah, postur yang C, keseimbangan primer yang tadi belum saya sebutkan, adalah 58,6 triliun. Apa itu? Kalau defisit itu adalah selisih antara pendapatan dan belanja, ya lalu kurangnya defisit namanya, sebesar 180,4. Nah, di dalam belanja itu ada bayar bunga utang. Tidak ditulis di sini, tapi definisinya begitu. Nah, kalau bunga utang tidak dihitung dalam belanja, itu apa kondisinya? Nah, itu disebut keseimbangan primer. Ternyata surplus 58,6 triliun. Jadi sebagian bunga utang itu masih dibayar dengan pendapatan. Sebagian loh ya, kalau negatif seluruhnya dibayar dengan utang baru. Tapi kalau positif berarti sebagian dengan pendapatan. Kalau nilai positifnya besar mungkin seluruhnya dibayar dengan pendapatan. Nah, dengan demikian saya bisa menghitung. Ini juga kritik saya selalu kepada publikasi Kementerian Keuangan yang 2 tahun terakhir ya. Itu tidak sebanyak di tahun-tahun yang lampau yang jelas berhalaman-halaman detail. Nah, kan bunga utang tinggal dihitung dong. Selisih dari defisit dengan keseimbangan primer itu bunga utang. Bunga utangnya 239 triliun. Berarti karena bayar bunga utang 239 triliun selama 5 bulan itu, maka keseimbangan primernya masih positif 58,6. Ya, artinya sebagian dari bunga utang itu dibayari dengan pendapatan. Ini juga menarik, ini sudah kali yang kedua ya paparan APBN kita. Jadi bulan kemarin Mei, lalu ini bulan Juni. Bulan Mei berarti kondisi sampai dengan 30 April, sekarang sampai dengan 31 Mei. Ini nggak lazim, dulunya nggak begini. Disajikan 3 bulan, realisasi 31 Maret, realisasi 30 April, realisasi 31 Mei. Nah, bulan lalu hanya disampaikan 31 Maret dengan 30 April. Itu nggak lazim dulu, karena nggak relevan sebenarnya, kan tahunan. Maksudnya apa? Nah, dengan tanda-tanda macam-macam ini, saya lihat narasinya ingin mengatakan bulan Mei ini lebih baik dari April dan Maret lalu. Ya tidak salah kalau lihat angka-angkanya lebih baik. Misalnya defisitnya sekarang 180,4. Memang lebih buruk dari 164, tapi lebih baik dari 240 bulan Maret. Dan secara persentase atas PDB juga masih 0,70. Ini misal. Tetapi itu kan nggak pas. Kalau membandingkan Mei dengan Mei, April dengan April, seperti itu ya. Kalau 5 bulan ya 5 bulan. Sehingga menurut saya ini menyamarkan hal seperti ini. Ini tidak menunjukkan. Karena nanti begini, ketika bulan April kemarin lebih baik defisitnya dibandingkan bulan Maret. Maret kan 240. April ternyata 164, wah jadi narasi defisit menurun. Nah, ternyata setelah kita olah 10 tahun, ya memang April selalu lebih rendah daripada Maret defisit. Kalau surplusnya lebih besar. Jadi itu kan seasonal namanya, musiman. Sama nanti dengan bulan Mei ini. Kita coba cek, tidak banyak guna membandingkan dengan April. Ya kurang lebih begitu ya, tapi saya tetap tampilkan supaya fair. Ini yang ada di paparan APBN kita. Kita lihat saja selama 5 bulan semua. Jadi ini 2017 sampai dengan 2026. Berarti 10 tahun ya. Realisasi 5 bulan pertama. Ini penting dulu. Nah, gambar biru itu menunjukkan nominal. Ya tadi 180,4. Kalau kita lihat begini sepintas, ya buruk kan sebenarnya. Dia terburuk kedua loh selain 2021. Secara nominal ya, tentu bukan presentasi. Nanti presentasi kita ulas di sesi kedua. Tapi ini dulu Pak Sen. Jadi untuk mengatakan bahwa defisit 2026 sampai dengan Mei itu bagus dengan argumen ini tadi nggak pas kan. Kita harus bandingkan sesama 5 bulan di tahun-tahun sebelumnya.
Ya tidak buruk-buruk amat karena buktinya kalau ini kan nominalnya lebih tinggi tapi secara presentasinya mungkin lebih rendah dari 2021 ya. Saat Covid masalahnya, 2020 juga saat Covid. Nah perhatikan 22, 23 itu surplus bahkan. 2 tahun itu masih surplus 5 bulan. Nah, intinya secara defisit ya tidak buruk-buruk amat ya. Tidak misalnya ini lalu jauh sekali, enggak. Tetapi juga untuk diklaim sebagai sesuatu yang kinclong, wah jauh panggang dari api ya. Kita masih punya tantangan serius ini terhadap defisit. Nah ini contoh untuk menganalisis 10 tahun. Lalu kalau misalnya kita pakai tadi yang Maret, April, Mei, yang data tadi kan cuma 25 dengan 26 nih yang 2D. Coba kita buat 10 tahun. Data 10 tahun yang hitam tuh khusus Mei tuh. Yang orange khusus April, yang biru khusus Maret. Khusus Maret itu maksudnya sampai dengan 31 Maret, bukan hanya bulan Maret, 3 bulan. Kalau yang orange 4 bulan, berarti include termasuk yang birunya. Ketika yang hitam ya termasuk dengan biru dengan orange. Karena kan sampai dengan 3 bulan, sampai dengan 4 bulan, sampai dengan 5 bulan. Kan lebih fair kalau mau membandingin. Nah kita perhatikan saja, memang kondisi hitam dia seperti itu. Tidak bagus-bagus amat kan. Ya tidak juga buruk sekali. Polanya seperti itu memang. Di banyak tahun, di bulan Mei itu defisitnya lebih buruk dari bulan April. Namun terhadap Maret itu bervariasi. Nah pada saat 22 dan 23 ketika dia surplus, di 23 juga surplusnya menurun. Tapi intinya tidak ada pola yang bisa mengatakan defisit 2026 sampai dengan Mei ini jauh lebih baik dari... Enggak sama sekali enggak ya. Masih biasa lah. Tantangannya berat, jadi ini masih tertekan gitu defisit. Belum selesai urusan defisit, lebih menekan dibandingkan tahun-tahun yang lampau belum selesai. Kita ambil satu postur tadi pendapatan. Pendapatan tadi mencapai 1.185, yang biru ya. Nah kita bisa bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya selama 10 tahun. Ini termasuk yang lumayan bagus, jauh lebih bagus dari 2025, karena itu ada gambar, ada garis abu-abu naik 19%, 19,06%. Nah kalau begitu kan bisa diglorifikasi mengalami kenaikan 19,06%. Tapi nanti dulu, kalau tahun lalunya turunnya drastis, itu namanya terjadi low base ya, efek dasar rendah. Karena dia turun, maka menimbulkan kesempatan tahun berikutnya tumbuh tinggi. Dan kayak orang naik tangga, sebelumnya turun tangga, maka kenaikannya itu harus memperhitungkan turun tangga sebelumnya. Ini gambarnya kan. Jadi 19% itu bukan kinclong. Ya lumayan lah, lebih dibantu oleh karena tahun kemarin turun sekali. Nah jadi 1.185 itu kinerja yang tidak buruk, tapi tidak kinclong. Buktinya tidak kinclong apa? Ya presentasi dari target tahun ini, 37,58%. Ya lebih bagus juga dibandingkan tahun lalu yang 33,12 garis orange ya. Tapi perhatikan, di 5 bulan kebanyakan tahun itu mencapai 40%, bahkan pernah 45%. Jadi 37,58 itu tidak termasuk yang bagus, tengah-tengah saja. Dan secara nominal, nah ini lagi, yang biru itu kan nominalnya. 1185 ini masih lebih rendah dari 2023, nominal loh. Nominal dari 4 tahun yang lalu. Dengan 24 lebih bagus sedikit. Ya, artinya apa? Secara alamiah pendapatan itu naik ya sebenarnya. Kalau tidak ada kondisi ekonomi yang buruk, bencana yang besar buat negara kita, itu naik. Mengapa? Karena kan pendapatan itu dari pajak. Pajak itu salah satunya pajak pertambahan nilai ya, PPN. Nah, PPN kan terkait dengan harga-harganya mau sedikit mau banyak kan inflasi. Otomatis kan dapatnya bertambah secara alamiah. PPH ya kalau memang ada kenaikan nominal loh ya. Kenaikan gaji nominal, upah nominal kan kita memperoleh itu, nominalnya tetap naik kan, pekerja itu PPH-nya kan juga naik. Artinya kalau dia sama nilainya, itu kondisinya berarti sebetulnya tidak bagus, apalagi lebih rendah. Nah, maka sederhananya dibandingkan 2025 ini lebih baik, membaik. Saya juga tidak ingin menjadi nyinyir ya untuk tidak mengatakan terjadi perbaikan tahun ini dibandingkan tahun kemarin. Tapi ya glorifikasinya jangan gitu-gitu amat gitu loh. Ini belum pulih kok kondisi ekonomi, ditunjukkan oleh pendapatan yang masih landai ini. Dan sebetulnya nanti ada beberapa isu lain, yaitu perpajakan. Kan pendapatan negara tadi di atas tadi terdiri dari perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Nah perpajakan dianggap lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi.
Karena di dalamnya ada pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, ada pajak perdagangan internasional, ada cukai. Sementara kalau PNBP itu kan bagi sumber daya alam, denda-denda segala macam yang atau pendapatan kementerian lembaga, misalnya Komdigi, kepolisian, pengadilan, atau BLU, Badan Layanan Umum, mau rumah sakit, mau perguruan tinggi ya misalnya yang masih memberikan, yang masih masuk BLU. Nah itu khusus perpajakan ya sama, narasinya meningkat 18,85%. Nilainya 958 triliun. Jadi dari 1.185 tadi, 958 diantaranya adalah perpajakan. Tumbuh dibandingkan tahun lalu, 18,85. Tumbuh pesat karena pada tahun 2025 bahkan 2024 negatif, turun. Ya itu menunjukkan ekonomi 24 dan 25 lesu ya. Nah, birunya turun tuh nilai nominalnya. 958 ini ya lumayan sudah lebih tinggi dari 23. Dari sisi itu ini ekonomi relatif memulih ya secara nominal. Tetapi pemulihannya itu juga belum mengkompensasi penurunan. Nah, jadi begini, kalau misalnya kita dari 1.000 turun menjadi 900 pada tahun berikut, naik lagi menjadi 1.000 tahun berikut, kan kita naik, tapi kan belum mengkompensasi. Sama sih dengan 2 tahun yang lalu. Tapi kalau seandainya tidak terjadi penurunan, dia kan naik alamiah. Naik alamiah. Ekonomi selalu mencoba mencari sudut pandang itu. Saya ulangi ya, mohon maaf nih netizen yang suka bilang saya nyinyir. Ini saya hanya ingin menyampaikan fakta dan data. Ya seperti itu cara melihatnya. Lalu pemerintah menggarisbawahi yang positifnya, yaitu harus begitu pemerintah. Tapi izinkan saya sebagai ekonom mengingatkan para pemirsa juga, ini loh keadaan yang kurang dijelaskan, supaya kita imbang melihatnya. Kembali ke sini, maka perpajakan di tahun 2026 ini mencapai 35,57% dari targetnya. Bagus itu lebih daripada tahun kemarin, tapi lihat orange yang tahun-tahun sebelumnya. Ini bukanlah angka yang luar biasa, jangan bandingkan tahun 2021 ya. Ya 35,57 ini tidak buruk, tapi sama sekali tidak kinclong. Gitu loh. Ya sudah ngepres itu. Nah di sini ada satu rahasia juga yang menimbulkan isu sampai sekarang. Saya tidak bisa mengkonfirmasi di acara ini, nanti kita lihat saja. Itu antara lain karena ditahannya restitusi. Karena perpajakan ini kan neto diterimanya. Ketika orang lebih bayar di akhir tahun lalu, ya dan memang itu biasa dalam proses membayar pajak perusahaan-perusahaan besar itu. Biasa ya, bayar lebih, bayar kurang, lalu ada hak mereka restitusi, ya itu yang diributkan. Kalau restitusi yang harusnya mulai mereka terima, ada yang Februari, ada yang Maret, ada yang April sesuai dengan ininya kan, itu ditahan padahal hak mereka, maka masih tercatat sebagai penerimaan perpajakan. Itu yang dikhawatiri. Ya, makanya Kementerian Keuangan biasanya mengumumkan pajak neto, pajak bruto, tapi belakangan ini yang bruto nggak diumumin. Dulu diumumin, dulunya lagi tidak diumumin. Nah kalau begitu caranya bagaimana kita menganalisis ya? Tentu bisa kalau pengamat fiskal, cuma saya tidak ingin mengadu domba ini. Supaya jadi informasi aja buat kawan-kawan bahwa alasan jangan-jangan restitusi ditahan ini berdasar karena Kementerian Keuangan tidak terus terang tentang berapa. Kalau misalnya dari 958 itu masih ada jatah restitusi sebutlah 50, berarti kan 900 dia gitu loh. Nah, tapi bagaimanapun kita lihat dulu bahwa dari sisi ini kinerja perpajakan tidak seburuk tahun lalu. Memang masih jauh dari untuk disebut terjadi pemulihan ekonomi yang sudah merosot 2 tahun terakhir. Nah, ini tidak disebutkan brutonya, yang disebut hanya netonya. Silakan bandingkan dengan tahun lalu edisi bulan Juni ya, brutonya disebut. Jadi neto itu adalah ya bruto dikurangi restitusi gitu loh. Restitusinya tidak diberitahu tapi kita bisa menghitung. Ini nggak ada. Nah bagaimana kalau ada restitusinya masih di situ? Nah itu yang kita belum tahu ya. Ini khusus pajak. Nah perpajakan itu terdiri dari pajak ditambah dengan bea cukai. Nah ini pajaknya saja. Bea cukai dipisah. Nah tadi yang gambar ini tadi adalah gambar perpajakan. Kalau ini info tentang yang khusus pajak tapi 2 tahun terakhir. Nah mengalami kenaikan 22,1%. Ya kan? Bagaimana kalau naiknya sebetulnya nggak sepesat itu, maka gambarnya jadi beda. Nah ini untuk menunjukkan saja bahwa Kementerian Keuangan memang memberikan persuasi positif yaitu di mana PPh badan, PPh orang pribadi, PPh final, PPN dan PPNBM itu melesatlah di bulan Mei 2026 ini. Nah yang sebelahnya selama 4 bulan.
Tadi saya ulangi, yang menjadi pertanyaan itu restitusinya berapa tidak diinformasikan. Tapi lazimnya dulu-dulunya memang bulan-bulan banyak bayar restitusi itu adalah Februari, Maret, April, Mei ya. Jarang-jarang sampai Juni ke belakang. Kalau pajak saja kita gambar, nah ini yang khusus tahun 2026. Ini bagaimana kalau kita gambar? Ya seperti ini, 834,4 tadi, naik 22,11. Nah ini 834 ini menyamai 2023 ya secara nominal. Secara persentase 35,39%. Saya ulangi, salah satu isu seriusnya adalah berapa kira-kira restitusi yang masih tertahan di angka 834,4 ini. Tanpa itu pun, ini sebenarnya tidak kinclong banget. Tidak buruk, lebih baik dari tahun kemarin, bahkan ya jauh meningkat. Tetapi kalau misalnya restitusinya diizinkan, gitu, dijalankan, mungkin tetap lebih baik dari tahun lalu, tapi tidak melesat seperti ini. Itu kritiknya. Apa ujungnya? Ya kan berarti penerimaan pajak itu bagian dari penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan bagian dari pendapatan. Dan ingat tadi defisit itu adalah selisih pendapatan dengan belanja. Kalau pendapatannya berkurang akibat soalan ini, berarti defisitnya lebih lebar dari yang tercantum tadi dong. Nah, di situ masalah akuntansinya. Sehingga saya termasuk ekonom yang tetap kritis terhadap hal ini. Saya tidak ingin mengatakan APBN kita kondisinya buruk sekali, tapi sulit untuk mengatakan ini baik ya. Ini belum baik. Tantangannya masih serius dalam mengelola pendapatan dan mengelola defisit. Nah ini gambar dari PNBP. Ini juga dinarasikan cukup positif ya. Naiknya besar tanpa memperhitungkan dividen BUMN. Ini masalah krusial yang menurut saya belum terjelaskan dengan baik ya. Ya betul, kita betul-betul di PNBP ini mengalami pengurangan dan pelan-pelan dicoba dikembalikan karena kehilangan bagian dari laba BUMN yang mestinya tahun kemarin di kisaran 90, tahun ini di kisaran 100 ya, 190 ya. Dan kita belum tahu dan antara nanti mulai kapan akan masuk ke APBN secara laba ya. Dan masuknya melewati apa kan? Belum tahu juga kita. Masih tidak dinyatakan secara eksplisit. Apa tahun ketiga setelah 2 tahun ini 27. Tapi saya sudah lihat di 27 KMPPKF belum ada rancangan dan antara mau masuk. Mau maksudnya mentor laba belum ada. Karena itu PNBP menganalisis tanpa laba BUMN dulu kan. Ini gambarnya. Nah, dicoba dijelaskan lah. Tanpa laba BUMN pun PNBP masih bagus. Ya betul juga sih. Tapi kan jauh lebih bagus kalau ada bagian laba BUMN dan atau laba bagian dari Danantara. Nah ini digambar PNBP-nya. Ya sampai 5 bulan ini kinerjanya masih baik. Hampir separuh sudah 49,30%. Jauh lebih baik dari 2025 dan angka 49,30 juga ya angka yang masuk benchmark rata-rata 45-50% di 5 bulan pertama PNBP ya. Nah ini padahal sebelum-sebelumnya kan ada laba BUMN ini sudah nggak ada. Karena itu masih 226 tuh, 23 260, 24 251. Jadi ini mengingatkan kita semua lagi bahwa Danantara itu dimodali oleh laba yang diambil yang seharusnya menjadi penerimaan negara bukan pajak. Nah, pemerintah punya alasan sendiri, tapi kita juga tetap harus mengingatkan itu yang terjadi. Ya belanjanya 1.365 triliun, itu belanja terbesar selama 5 bulan. Di grafik ini 10 tahun terakhir. Tentu kalau ditarik ya mungkin sepanjang Republik ini 5 bulan terbanyak belanjanya adalah di tahun 2026 ini 5 bulan. Namun secara presentasi atas target, atas rencana, ya 35,53%. Sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat, lebih tinggi sedikit dari tahun-tahun sebelumnya, yang rata-rata 34. Jadi secara presentasi masuk realistis sebetulnya. Tinggal masalahnya pendapatannya nututi nggak untuk menopang ini. Nah menariknya secara pertumbuhan ini melompat ya. Di tahun 2025 itu hanya 1.016. Ingat, salah satu penyebabnya di waktu itu MBG belum jalan kenceng. Di 2026 ini selama 5 bulan MBG sudah lebih dari 88 triliun. Di 2025, 5 bulan kalau saya tidak salah baru sekitar 5-7 triliun, 10 lah kita bulatkan. Selisihnya 70 kan. Dan kita juga bisa membaca dari ini, ya efisiensinya belum jalan ini. Baru narasi kan, ya sudah dicoba mungkin tapi ya masih segini belanjanya. Sampai bulan Mei, nggak tahu Juni nanti. Nah dijelaskan juga oleh nih contoh
realisasi belanja kementerian lembaga tumbuh tinggi. Coba, artinya kan beda kan dengan belanja KL mengalami efisiensi, kan beda langit dan bumi kan. Ini malah 34,3% dibandingkan tahun lalu ya, sama-sama 5 bulan. Nah kalau kita lihat lagi apa yang naik misal. Nah belanja pegawai yang naik itu betul. Saya ulangi, ini sudah termasuk waktu THR kemarin kan, ini 5 bulan ya, jangan heran. Jadi termasuk data Januari, Februari, Maret, April, Mei. Jadi kan ada soal kemarin, ada ASN baru, ada THR, ada macam-macam waktu itu. Nah lalu belanja barang itu, belanja barang naik lebih dari 2 kali lipat. Sudah disebut tuh penyaluran MBG 86,6 triliun. MBG yang dimaksud ini yang barang ya, kalau total MBG-nya hampir 90, 88,15. Jadi non barangnya 2 triliun. Ini naik. Nah belanja barang MBG, lalu dana BOS, biodiesel, stabilisasi pangan, pelayanan kesehatan OPT. Kalau yang lain-lain itu kelihatannya normally wajar seperti polanya. Lalu belanja modal juga cukup menarik ya. Nah ada di sini disebut jalan, irigasi, dan jaringan. Tapi kalau dilihat jalan, irigasi, dan jaringan selama 5 bulan itu juga masih angka normal itu. Lalu ada peralatan dan mesin. Nah masalahnya peralatan dan mesin kan tidak dijelaskan tuh. Itu termasuk Almatsus, termasuk alutsista, termasuk beberapa mesin dan peralatan proyek strategis, dan bahkan ada gedung dan bangunan. Jangan lupa gedung dan bangunan itu termasuk, meskipun sebagiannya adalah bersifat pinjaman, tapi secara APBN kan ada hitung-hitungannya. Jadi misalnya membangun sekolah rakyat kan, atau beberapa bagian itu kan pakai. Tidak persoalan bahwa itu bangunan belum selesai kan sudah keluar. Nah gitu loh. Jadi kalau dilihat ini ya kita belum menangkap ya efisiensinya di mana. Kalau bansos juga cukup normal karena dengan situasi seperti ini saya kira ya memang harus begitu. Pemerintah harus meningkatkan bansos, meskipun secara total bansos juga sebetulnya tidak banyak perubahannya. Hanya mengalami kenaikan sedikit. Tapi saya menampilkan ini hanya ingin mengatakan bahwa belanja tidak direm, ya dicoba direm tapi nggak kuat remnya. Dan salah satu yang mendorongnya besar itu adalah MBG, kemudian tadi ada bangunan, ada mesin dan peralatan. Yang kita perlu tahu rinciannya apakah itu sudah bermanfaat atau belum. Terlepas memang waktunya belum ya, cuman kan ini membuat kita menerima gambaran yang lebih utuh ya. Kapan kita akan menerima manfaat atau dalam proses atau bagaimana. Tidak bisa dengan narasi pemerintah ekspansif dengan demikian mendorong perekonomian. Iya, secara angka-angka mendorong, tapi nanti secara manfaat langsung diterima masyarakat, ya hitungannya beda lagi. Ini saya menyimpang sedikit. Banyak yang sulit untuk memahami bahwa pertumbuhan ekonomi itu perhitungannya adalah PDB, produk domestik bruto, produksi barang dan jasa. Produksi barang dan jasa yang dimaksud tidak membedakan memproduksi beras dengan memproduksi peluru, ya sama, dihargai, dinilai sama. Tidak membedakan antara ketika dia diproduksi jadi MBG, diproduksi, bahwa itu kemudian dibuang, tidak dimakan, tidak, tetap aja hitungannya masuk PDB. Seperti itu ya, jadi mau gimana kita bicara. Begitu juga ketika bangunan-bangunan strategis dibangun, belum dipakai, tapi kan dia sudah menghasilkan secara konstruksi, angka, barang modal, menambah pertumbuhan ekonomi. Tapi manfaat mungkin belum. Seperti itu. Nah karena itu kita kalau melihat ekonomi harus secara menyeluruh, bukan soal hitam putih ya, tapi biar kita tidak bingung dengan beberapa hal yang kadang berbeda. Pertumbuhan ekonomi sekian, pemerintah udah belanja habis-habisan begitu, kok saya merasa manfaatnya belum banyak. Ya itu ya wajar saja, tinggal para pemirsa saya melakukan penilaian sendiri ya. Nah, maka saya simpulkan dari uraian tadi, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Mei itu 1.185, sekitar 37,6% dari target setahun. Cukup baik, saya tidak ingin juga menjelek-jelekan ya, namun tidak termasuk kinclong. Kalau dinilai 0 sampai 10 itu ya 6 lah atau 5,5 bahkan, bukan 8, 9 kinerja ya. Nah bedanya saya menarasikan dengan Kementerian Keuangan begitu, mereka menarasikannya ini kinclong. Lebih baik tumbuh 19,1% dibandingkan 2025 lalu, betul kan? Tapi 2025 itu buruk, sehingga harus didiskon kenaikannya itu. Begitu pula dengan kinerja perpajakan dan pajak. Sama, ada isu yang saya kira harus dijelaskan secara lebih sungguh-sungguh oleh Kementerian Keuangan, restitusi yang ditahan, sehingga kinerja terkesan lebih baik. Mungkin bukan soal rakyat ya, soal pasar, pelaku ya. Jadi bisa membayangkan ya para pemirsa, saya ini kan ibaratnya ekonom makro ya,
dengan data-data resmi, dengan data-data yang disajikan. Saya nggak punya informasi A1 sahabat di Kementerian Salon 1 apalagi menteri, enggak. Tapi bisa saudara-saudara bayangkan para pelaku, investor, pasar yang ngelola duit triliunan, pastilah mereka memiliki info dan ada orang yang bekerja menganalisis lebih serius daripada dibandingkan saya. Jadi nggak banyak guna juga dibohongi kan, bukan dibohongi ya, disamarkan tuh nggak banyak guna buat mereka. Nah lalu ada informasi belanja, ini buat saya ya wajar, tapi ya mestinya kan sedang mengalami pengiritan dong. Ya wajar seperti biasanya, jadi masih belum ngirit seperti yang dijanjikan. Nah defisit anggaran 180,4 tidak buruk, ya wajar juga seperti biasa-biasanya secara persentasi pun, namun meningkatkan tantangan pengelolaan karena di bulan-bulan mendatang kelihatannya kan masalah subsidi dan kompensasi BBM listrik kan belum selesai. Jadi kalau kita habisin energi di sekarang ya kita masih punya tantangan serius. Pembiayaan anggaran itu lumayan. Ya, bulan lalu saya ngeritik ini kayaknya susah cari utang. Tahu bulan Mei sampai dengan Mei kemarin banyak dapat utang. Nah tetapi itu lebih karena global bond. Jadi ketika jualan SBN rupiah tidak selaris biasanya, akhirnya jualan global bond 3,4 miliar ya itu mungkin berapa itu 90-an triliun lumayan. Sehingga kita utang masuk lebih baik dari bulan lalu ya. Cara presentasi kembali ke lintasannya lah, dapat segitulah sehingga ada silva. Berarti silva 199 triliun. Silva ini penting berarti di bulan Juni itu kelihatannya pemerintah tidak akan kesulitan cash flow. Belum tahu Juli. Nah kalau kemarin kan kita sudah khawatir pemerintah mungkin akan kesulitan cash flow. Nah lalu ada informasi keseimbangan primer yang juga masih bagus. Nah kurang lebih saya tutup global bond itu juga akan meningkatkan beban bunga mungkin di 6 bulan setelah penerbitannya ya. Tapi belum berakhir tahun berarti. Nah mudah-mudahan itu dihitung dengan baik oleh Kementerian Keuangan. Maka secara umum saya menganggap pengelolaan APBN sampai dengan 31 Mei tidak terlampau buruk, namun masih belum cukup dikatakan sangat baik atau kinclong. Dan fenomenanya masih menyisakan tantangan berat hingga akhir tahun. Jadi ibaratnya orang mengelola keuangan rumah tangga itu udah harus day per day ini diawasi. Dan kalau ada kejutan-kejutan eksternal, ya mudah-mudahan tidak ya, tapi kan kita tidak tahu deh, perang belum berkesudahan, kemudian The Fed masih kita tunggu kebijakannya, lalu bagaimana fluktuasi yield dan sebagainya, banyaklah. Kemudian capital outflow atau inflow ini sudah mulai inflow sedikit, apa berlanjut atau malah balik keluar lagi, itu menjadi tantangan serius pengelolaan APBN di bulan-bulan mendatang.